Perkenalkan, saya Imade Suryana. Saya adalah guru matematika di SMK Negeri 2 Sukawati sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video PPL siklus 2 dengan materi persamaan nilai mutlak. Nah, mari kita simak video berikut. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Bagaimana Pak. kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Sehat semua ya? Sehat. Sehat. Bagaimana jaringan kalian di sana? Apakah suara Bapak terdengar dengan jelas? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar semua kegiatan yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Pak, minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekarang mari kita periksa kehadiran. Yang Pak panggil namanya, silahkan aktifkan mikrofonnya. Yang pertama, Yus Kamila. Hadir, Pak. Arista. Hadir, Pak. Ayu Swasti. Hadir, Pak. Persiapan kalian bagaimana? Apakah alat-alat tulisnya sudah siap semua? Sudah, Pak. Kalau persiapnya sudah lengkap, sekarang mari kita lanjut. Nah, untuk masa pandemi saat ini, Bapak tidak lupa untuk mengingatkan kalian selalu menjaga kesehatan. Sekarang musimnya masih pandemi, kita harus tetap menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah, ingat selalu terapkan protokol kesehatan. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang persamaan nilai mutlak. Apa itu persamaan nilai mutlak? Nanti akan kita diskusikan bersama pada diskusi kelompok. Nah, sebelum ke persamaan nilai mutlaknya, Bapak akan membacakan dulu indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah memahami definisi dan sifat-sifat persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang kedua, menggunakan definisi dan sifat-sifat nilai mutlak untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui bahan ajar yang telah diberikan, kalian dapat memahami definisi dan sifat-sifat persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok dan berpedoman pada LKPD, kalian diharapkan mampu menggunakan definisi dan sifat-sifat nilai mutlak untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan tepat. Nah, untuk proses pembelajaran, problem-based learning, di mana model pembelajaran ini berbasis masalah. Kalian dituntut berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan yang ada. Nah, untuk penilaian, ada 3 aspek yang Bapak nilai. Yang pertama adalah sikap kalian dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua adalah pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan ini nanti Bapak ambil di akhir pelajaran dengan memberikan tes evaluasi. Yang ketiga, aspek keterampilan Bapak akan nilai dari kalian ketika berdiskusi nanti. Mari kita simak dulu video berikut sebagai gambaran apa itu persamaan nilai mutlak dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan ikut Pak Giarto berbelanja sambil belajar konsep nilai mutlak. Pada suatu hari, Pak Giarto pergi ke supermarket untuk berbelanja. Dia mengambil minyak goreng kemasan 1 liter yang biasa dia miliki. Harganya Rp11.500. Pak Giarto merasa untuk merek ini harganya cukup mahal. Kemudian, dia iseng membaca-baca tulisan pada label di kemasannya. Tertera tulisan ini di label. Harga mutlak X dikurangi 11.000 sama dengan 1.000. Ini artinya bahwa harga eceran terendah adalah Rp10.000, sedangkan harga eceran tertingginya adalah Rp12.000. Sebelum kita mulai masuk materi hari ini,
Mari kita mengingat dulu materi prasyarat. Yang pertama yaitu tentang persamaan linear satu variabel atau sering disingkat dengan PLSP. Siapa yang masih ingat apa itu PLSP? Persamaan linear satu variabel merupakan kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan yang hanya mempunyai satu variabel di mana pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Iya, betul. Terima kasih. Bentuk umum PLSP itu adalah AX plus B sama dengan C. Contohnya seperti ini. 4X min 3 sama dengan 13. 2X ditambah 1 sama dengan 3. Berapakah nilai X? Siapa yang bisa? Yang pertama, 4X min 3 sama dengan 13. Berapa nilai X? Nilai X-nya sama dengan 4. Iya, pinter. Terima kasih. Berarti prasyarat yang kedua masih berhubungan dengan pelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang definisi nilai mutlak. Prasyarat berikutnya, garis bilangan. Kalau semakin ke kanan, semakin Besar. Besar. Kalau ke kiri, Semakin kecil. Kalau kalian sudah ingat semua materi prasyaratnya, mari kita lanjutkan. Coba amati permasalahan berikut. Sepulang sekolah, Budi ingin pergi ke rumahnya Rangga. Namun, ia juga ingin membeli buku. Tetapi, Budi lupa letak toko bukunya. Ia hanya tahu bahwa ada toko buku di sekitar rumahnya Rangga. Budi ingat, sewaktu jam istirahat, Rangga bercerita bahwa jarak sekolah ke rumahnya adalah 5 km. Rangga juga memberitahu bahwa memang ada toko buku pada jarak 1 kilo dari rumahnya. Berapakah jarak toko buku itu dihitung dari sekolah? Apa yang diketahui dari soal ini? Rangga pernah bercerita bahwa di sekitar rumahnya Rangga itu ada toko buku. Jaraknya berapa? 1 kilometer. Nah, dari ilustrasi gambar seperti ini, coba kalian terka. Berapakah jarak toko buku? Misalkan ini ya, ini toko buku kemungkinan 1 dan kemungkinan 2. Misalkan jarak sekolah dari ke rumahnya Rangga itu 5 kilo, sedangkan jarak toko buku dari rumahnya Rangga 1 kilo. Berapakah kira-kira letak toko buku ini dari sekolah? 4 kilo. 20 kilo. Nah, kemungkinan yang kedua, 6 kilo. permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan konsep persamaan nilai mutlak. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara memodelkan soal tersebut ke dalam bentuk model nilai mutlak. Nah, mutlak X min 5 sama dengan 1. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak tersebut? Nah, inilah yang akan kita diskusikan nanti di kelompok. LKPD-nya sudah kalian download kan? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, nanti kalian berdiskusi bersama kelompok kalian. Kelompoknya masih tetap ya, kelompok yang minggu lalu. Ada 3 kelompok. Nanti diskusinya di classroom. Bapak sudah buatkan ruang diskusi, forum diskusi di sana per kelompok. Nanti Bapak akan pantau kalian. Jika kalian mengalami kesulitan, nanti Bapak akan pandu kalian untuk menemukannya. Nah, untuk sumber belajarnya, kalian boleh mencari informasi dari bahan ajar yang sudah Bapak share di classroom juga, atau boleh juga kalian memakai buku paket yang kalian dapat di sekolah, atau boleh juga kalian mencarinya di internet. Diskusinya itu 30 menit. Setelah 30 menit, jam setengah 12, nanti jam setengah 12 kalian kembali lagi masuk ke Meet ini. Sekarang kalian boleh keluar dulu dari Meet ini, kalian berdiskusi di kelompok dalam classroom. Nanti waktu silahkan kalian boleh leave dulu, nanti silahkan masuk kembali jam setengah 12. Sekarang kita mulai presentasikan hasil diskusi kalian tadi untuk
setiap permasalahan yang ada pada LKPD-nya. Untuk permasalahan 1, siapa yang mau presentasi? Silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Nah, untuk masalah 1, misalnya jarak toko ke sekolah adalah X, maka persamaan linear mutlaknya yaitu mutlak X negatif 5 sama dengan 1. Mutlak X negatif 5 sama dengan X negatif 5 jika X lebih besar sama dengan 5. Negatif X tambah 5 jika X lebih kecil dari 5. Mutlak X negatif 5 sama dengan 1. Nah, negatif X sama dengan negatif 4. X sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan 6. Ya, terima kasih Wigi. Kelompok yang lain bagaimana? Apakah jawaban kalian sama? Apa ada yang berbeda? Sama, Pak. Sama, Sama semua ya. Sekarang untuk permasalahan kedua. Siapa yang mau? Silakan sebutkan nama dan dari kelompok berapa? Saya, Pak. Ya, silakan Yuska dari kelompok. Kelompok 1. Setelah 4x plus 2 sama dengan 5x min 1. Pertama, kita akan buat syaratnya dulu. 5x min 1 lebih dari 0. X lebih dari 1/5. Penyelesaiannya yang pertama, mutlak 4x ditambah 2 sama dengan 5x min 1. Jadinya 4x plus 2 sama dengan 5x min 1. Yang kedua, yaitu 4x ditambah 2 sama dengan 5x min 1. Ada yang punya pendapat yang Maaf, Pak. Seharusnya himpunan penyelesaiannya itu cuma 3 aja, Pak. Terima kasih Ria. Bagaimana yang lainnya? Sama atau ada punya pendapat berbeda lagi? Sama, Pak. Baik, karena sudah selesai semua lengkapnya, mari kita buka dulu mikrofonnya, kita kasih tepuk tangan buat kalian semua sudah menyelesaikan tugas hari ini. Ayo, nyalakan mikrofonnya, kasih tepuk tangan. Baik, terima kasih. Kita akan membuat kesimpulan. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat nilai Ya. mutlak. Untuk kesimpulan kedua, persamaan nilai mutlak itu dapat diselesaikan dengan Cara definisi dan Yang- sifat nilai Cara mutlak. definisi dan cara sifat. setelah kita belajar tadi, bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan. Ya, menyenangkan ya, berarti semuanya senang. Nah, sekarang untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas ketidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk nanti di akhir pelajaran mengerjakan tes evaluasi. Seperti biasa, nanti tes evaluasinya Bapak share di Google Classroom. Waktu mengerjakannya sampai pukul 5 sore. Karena waktu sudah habis, Pak cukupkan pelajarannya sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Ini dengan paragraf 1. Oh, something. Selamat siang ya, terima kasih anak-anak. Selamat siang. Ya.